Ya, awas COVID, makanya hindari makan bersama. Nah, bagaimana caranya menghindari makan bersama ini? Saya sudah bersama dengan Pak Ede dan juga Dr. Erlin Burhan bersama saya di sini dalam Lunch Talk. Kami masih membahas bagaimana makan bersama ini bisa menjadi satu klaster baru begitu dari penularan COVID-19. Mungkin saya ingin tanggapan dari Dr. Erlina juga. Dok, ini kan budaya kumpul-kumpul makan bersama ini kan sudah seperti mendarah daging begitu di Indonesia. Sulit sekali untuk menghindarinya. Kemudian datang pandemi, masyarakat juga sudah bosan di rumah begitu, tidak kemana-mana, tidak keluar rumah. Lalu ketika ada optimisme vaksin, kemudian ada lagi acara di luar untuk makan bersama. Nah, bagaimana Anda melihat perubahan pola perilaku ini dan sosialisasi seperti apa yang harusnya bisa diberikan masyarakat agar berpikir bahwa makan bersama di luar ini harusnya lebih banyak dihindari? Oke, saya bicara secara umum dulu ya, bahwa sebenarnya masyarakat juga sudah bosan, sudah tidak nyaman dengan situasi ini. Orang-orang tidak bekerja, orang-orang tidak bisa menggerakkan ekonomi, tidak berjalan. Anak-anak tidak sekolah, yang ke kantor juga banyak work from home. Ya, dan apalagi kami tenaga kesehatan ini sudah sangat-sangat bosan dan melelahkan. Nah, itu satu hal. Kedua, virus yang makhluk yang tidak berdaya ini, mereka melakukan mutasi. Mutasi itu artinya perubahan, sehingga dia lebih kuat dan lebih survive. Nah, sekarang yang harus kita renungkan adalah makhluk kecil tidak berdaya saja, dia berubah untuk survive. Maka oleh sebab itu kita manusia, makhluk yang lengkap dan komplit, punya akal, punya budi, punya semua, harusnya kita juga berubah untuk mengantisipasi perubahan dari virus ini. Ya, jadi memang kita selama ini adalah makhluk sosial, sering berkumpul-kumpul, sering bersosialisasi. Nah, pada kondisi pandemi ini itu harus berubah sampai kita terlepas dari pandemi ini. Ya, jadi harus ada komitmen dari masing-masing orang dan juga kelompok untuk bisa mengatasi ini, untuk berubah. Salah satunya juga merubah perilaku itu, yang undangan makan bersama dan lain-lain. Dan saya kira saatnya kita berani mengatakan no, thank you, tidak, maaf, ini tidak sesuai, kita makan sendiri-sendiri saja, begitu ya. Di rumah sakit sekarang atau di banyak tempat biasanya ada pantry tempat orang makan bersama, sekarang udah makan di meja masing-masing dengan diri sendiri ya, dan kemudian ya menjalankan protokol kesehatan. Jadi saya kira kita harus berani untuk berubah supaya kita terlepas dari semua ketidaknyamanan ini. Oke, saya ingin minta tanggapan dari Pak Ede. Pak Ede, PSBB yang ketat sudah dilakukan gitu ya, tapi ternyata positivity rate-nya masih tetap tinggi, apalagi belakangan ini positivity rate-nya naik terus begitu. Nah, berhubungan dengan apa yang Dr. Erlina bilang tadi, kita harus bisa merubah pola pikir, pola perilaku kita karena pandemi, tapi ternyata PSBB yang ketat juga tidak terlalu berdampak saat ini dengan angka positivity rate. Karena masyarakat ternyata juga lelah di rumah, kemudian juga stimulus yang diberikan mungkin tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Apa input yang bisa Anda berikan? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Apa yang harus dilakukan pihak-pihak terkait untuk terus memfokasi masyarakat soal ini? Sebenarnya kan PSBB yang kemudian penyebutannya diubah menjadi PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu kan konsentrasinya walaupun Bali itu kan di 23 kabupaten kota ya, 5 di Jakarta, 18-nya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Nah, catatannya adalah bagaimana dengan daerah lain gitu ya. Untuk penemuan kasusnya memang kita meningkat ya, tetapi pengetatan tindakan dan juga pemberlakuan pembatasan itu yang memang belum terlihat gitu ya. Kalau disambungkan dengan misalnya kejadian PSBB tahap 1 kan waktu itu pada bulan April kita fokusnya work from home. Karena ini kan semua dibatasi, kemudian pengawasannya ini yang nggak pas gitu.
dan bila perlu ada semacam teguran gitu ya, atau apakah itu sifatnya administrasi untuk mengatakan bahwa ini ada masalah, karena itulah harus dilakukan pengetatan supaya tidak ada peningkatan kasus. Nah, yang terjadi adalah setelah ini dilakukan memang meningkat rata-rata minimal setiap hari itu kan 12.000. Jadi memang sebuah minimal 23 kabupaten kota itu gitu. Lalu daerah lain juga diingatkan. Yang jelas kalau peningkatan kasus meningkat, kasus positifnya sekarang menuju 160.000 kasus gitu, dan itu yang barangkali akan memenuhi rumah sakit kita serta tempat-tempat isolasi. Nah, ini yang barangkali harus diwaspadai. Karena kalau ini tidak dilakukan serentak dan tidak betul-betul ketat pembatasannya, yang terjadi kita akan naik terus gitu. Mengingat testing kita kan belum merata. Dari jumlah testing yang meningkat itu kan 40% masih Jakarta. Ini yang masih jadi catatan ya. Karena itu daerah lain harus tetap ditingkatkan, tapi penurunan kasus dan juga pencegahannya itu yang lebih penting supaya tidak ada lagi penularan baru kita harapkan. Jadi sekarang diperpanjang itu harapannya lebih ketat lagi seharusnya, karena di fase 1 tidak berhasil, fase 2 yang tahap 2 ini mestinya jauh lebih ketat sehingga harapannya tidak ada penularan baru gitu. Pak Ede mungkin bisa lebih spesifik untuk dielaborasi apa yang harus lebih diketatkan lagi, karena operasi justisi sudah dilakukan. Kita tahu bahwa okupansi rumah sakit juga sudah sangat-sangat minim di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia. Nah, apa yang harus lebih diketatkan dalam hal ini? Karena kan ini PSBB dibuat, PPKM dibuat juga sesuai dengan regulasi begitu. Nah, yang terpenting justru adalah kita pahami misalnya klaster apa sih. Kalau klaster makan bersama itu tadi polanya harus diubah ya, pola makannya misalnya tidak, prasmanan itu tidak boleh, kalau dilakukan betul-betul harus dalam bentuk box, kemudian orang pulang ke rumah masing-masing lalu makan sendiri. Nah, kalau di restoran jelas ya, kemudian juga menggunakan sarung plastik sehingga tidak ada perpindahan tangan dari alat makan yang di-share, karena di situ juga ada potensi penularan. Kemudian juga desinfektasi. Nah, ini pola-pola hal ini yang mesti dipahami. Kemudian seberapa ketat sih sebenarnya di perkantoran dan lain-lain ini juga harus dilihat gitu ya. Karena kalau misalnya tidak ada pembatasan jumlah, tidak ada pengawasan, barangkali sifat manusia kadang-kadang selalu melakukan begini, mumpung tidak ada yang masih kita jalanin aja kan begitu. Jadi bukan taat kepada aturan, tapi taat kalau ada yang mengatur. Nah, pola pikir seperti ini yang harus kita benahi bersama-sama. Jadi COVID ini mengajarkan kepada kita supaya kita benar-benar aturan, bukan taat gara-gara ada yang mengatur. Jadi pola pikir lama itu harus ditinggalkan karena jelas-jelas tidak aman dan rawan untuk Oke, baik. Terakhir mungkin saya ingin minta tanggapan dan juga closing statement dari Dr. Elina. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat selaku salah satu tim pakar Satgas COVID-19 terkait budaya kumpul-kumpul dan makan bersama ini? Karena ini juga bisa menjadi salah satu klaster baru penularan COVID-19 dan mungkin yang bisa diberikan kepada pemerintah. Input apa sehingga bisa lebih ketat lagi dalam penerapan PPKM ataupun PSBB di Indonesia? Ya, pertama kepada masyarakat, saya ingin menyampaikan sebagai individu, bagian dari masyarakat, kita semua harus menjaga diri. Menjaga diri kita untuk jangan sampai tertular dengan penyakit COVID ini. Kenapa? Karena kalau tertular dan sakit COVID itu biayanya sangat mahal, bukan biaya dalam artian uang ya, tetapi kesehatan itu mahal. Dan kalau Anda sakit, apalagi kalau memerlukan perawatan, itu rumah sakit sudah hampir penuh semua. Anda tidak akan mendapatkan fasilitas dan juga pelayanan yang semestinya. Ya, jadi saya menyarankan upaya yang paling mungkin adalah prevention, pencegahan. Cegahlah diri Anda jangan sampai sakit. Itu saja ya. Jadi itu adalah tanggung jawab pribadi Anda. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pemerintah. Kita menjaga diri kita sendiri, ya. Itu satu. Kemudian kepada pemerintah. Kepada pemerintah saya ingin menyampaikan bahwa segala sesuatu pedoman, protokol, SOP, semua itu di atas kertas sangat bagus, sangat ideal. Tapi kelemahan kita adalah implementasi di lapangan. Tadi semua sepakat kan mengatakan baik PSBB maupun diubah namanya apa, tapi masyarakat banyak saja coba kalau keluar rumah, kita jalan-jalan lihat orang banyak tidak menjaga jarak, tidak pakai masker dan lain-lain. Jadi
mohon implementasinya harus konsisten dan ini minta kerjasama dari masyarakat juga. Ayo dong masyarakat, kita bersama-sama bersama pemerintah untuk kita segera keluar dari pandemi ini. Ini sudah terlalu lama, sejak Maret tahun lalu. Ya. Anda kan tidak kuat, kami juga petugas kesehatan tidak kuat. Ayo dong kita berubah, kita bersama-sama. Oke, baik. Pak Ede, terakhir mungkin apa yang bisa Anda sampaikan untuk pemerintah dan juga masyarakat soal klaster baru makan bersama ini? Bagi masyarakat yang pertama adalah pastikan diri kita selalu sehat ya, karena ini saat yang tidak tepat untuk sakit ya, bahkan untuk meninggal pun mohon maaf ya, COVID ini tidak tepat. Mengapa? Karena ketika sakit Anda kena COVID, Anda mesti sendirian diisolasi ya, dan perawat pun, dokter pun datang dengan pakaian hazmat yang begitu lengkap dan berat bagi mereka, dan itu tidak seintens ketika sakit biasa. Yang kedua, ketika ada yang wafat pun protokolnya itu begitu berat. Jadi ini memang saat yang dilakukan itu pastikanlah diri kita sehat, selalu berusaha sehat dengan jaga iman, imun dan aman gitu ya bagi masyarakat. Kemudian bagi pemerintah tentu saja apapun yang kita buat, Dr. Elina sudah mengatakan, intinya di dalam public health intervention itu selain policy dibuat, program dibuat, asurannya pastikan bahwa itu dilaksanakan dengan baik, dipantau dengan benar, dan kemudian diberikan feedback, itu dilakukan. Jadi jangan cuma hanya membuat policy dan program, tapi pemantauan dalam pelaksanaannya itu tidak dilakukan. Saya kira itu siklusnya harus selalu menguatkan dan menguatkan. Jadi kalau sekarang sudah dikuatkan, kuatkan lagi sampai akhirnya kita terbentuk sebuah perilaku baru yang lebih sehat dan lebih aman dalam menghadapi pandemi COVID maupun penyakit menular lainnya. Baik. Pak Ede, terima kasih untuk waktunya dan juga bincang-bincangnya bersama kami, dan juga Dr. Erlina Burhan, terima kasih juga untuk waktunya siang ini. Selamat siang, sehat-sehat selalu dokter dan juga Pak Ede.